Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Mari sejenak kita bercermin pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna, yakni khusyuk dan tumanina? Bagaimanakah kalau ternyata sholat kita belum dianggap sempurna oleh Allah karena tidak khusyuk dan tumanina? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutup kekurangan dari sholat wajib kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa sajakah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menutup kekurangan dari sholat wajib kita? Dan bagaimanakah keutamaan dari masing-masing sholat sunnah tersebut? Simak selengkapnya di sini. Definisi sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak melaksanakannya, tidak tercatat sebagai dosa, akan tetapi ia merugi karena tidak mendapatkan kemuliaan darinya. Sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beragam. Ada sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, apakah ketiga sholat sunnah tersebut? Mari bersama-sama kita bahas. Kita mulai dari sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang hanya dapat dilaksanakan secara individu atau sendiri-sendiri, seperti sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat qobliyah. Sementara sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat ba'diyah. Sholat sunnah ini tergolong dalam dua macam. Ada sholat sunnah rawatib mu'akkadah atau yang sangat dianjurkan, yakni berupa 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah atau yang hanya sekedar dianjurkan, yakni berupa 2 rakaat sebelum duhur atau di samping 2 rakaat yang mu'akkadah, 2 rakaat setelah duhur di samping 2 rakaat yang mu'akkadah, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Tata cara pelaksanaan sholat rawatib ini sama dengan sholat pada umumnya, yakni diawali dengan niat, takbiratul ikhram, membaca Al-Fatihah, membaca surat lain dalam Al-Quran, dan seterusnya hingga salam. Adapun keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, menutup kekurangan sholat wajib. Maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat sunnah yang berikutnya dalam sholat sunnah munfarid adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Pelaksanaan sholat ini sama seperti sholat pada umumnya, dari mulai niat, takbiratul ihram hingga salam. Sholat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menghormati rumah Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat." Muttafaqun alaih. Kemudian, sholat sunnah yang ketiga dalam sholat sunnah munfarid adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Misalkan bingung milih sekolah, bingung dalam menentukan keputusan, dan lain sebagainya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir atau waktu tahajud. Tata cara pelaksanaan sholat ini antara lain, yang pertama, bangun waktu malam dan berwudu, niat mengerjakan sholat istikharah, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Pada rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Dan yang terakhir, berdoa memohon petunjuk kepada Allah atas apa yang sedang dihadapi. Nah, itulah tadi sholat-sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara munfarid serta beberapa keutamaan yang dimilikinya. Terus, bagaimanakah dengan sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid atau berjamaah? Akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lewatkan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.